Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 1, perkenalkan, nama saya Wahyu Rina Indriasmita dengan NIM 24211015506. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 1, jurusan Guru Kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 MI Miftahul Ulum Kambingan Timur, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, pada materi ciri-ciri bangun datar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kalian masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya kita berdiri dulu yuk. Kita berdoa seperti biasa. Siap? Yuk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Tapi absennya kali ini berbeda. Jadi nanti yang namanya dipanggil, kalian berdiri, lalu angkat tangan sambil mengucapkan atau menyebutkan satu nama bangun datar. Bagaimana, paham? Kita mulai. Safira Febrianti, Tiara Putri, Muhammad Tohiruddin, Muhammad Rifki, Solehuddin, Ahmad Asmil Kirom, Aulia Wildiana,
Aisyatul Maufirah, Erlita Arsyafa Salsabila, Faris Hilmi Ramadan, Hikmah Kamelia, Aniatur Rahmah, Naura Husna Anida, Muhammad Ridwan, ya, Sofiatul Fitriah, dan terakhir Robi Zidni Elhaq. Ya, baik. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jadi marilah kita ngecek kelengkapannya dulu. Bagaimana kelengkapan untuk pembelajaran hari ini? Apakah semua sudah lengkap peralatan tulisnya, buku tulisnya, atau alat-alat yang kemarin Ibu suruh bawa? Lengkap ya? Lengkap semuanya? Lengkap. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, nah Ibu cek dulu semangatnya. Jadi nanti biar pas pembelajaran berlangsung kalian tidak lemah atau loyo. Baik. Semangatmu, ini semangatku. Mana semangatmu, ini semangatku. Tepuk semangat. Masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran? Nah, sekarang kita mulai ke pembelajaran. Perhatikan yang ada di depan ini di layar. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun datar. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira itu gambar apa ya? Rumah. Apakah ini rumah sungguhan atau bukan? Bukan. Kira-kira kalau bukan ini terbuat dari apa? Dari kertas. Kertasnya berbentuk apa? Segi ya, ada yang segi 4, ada yang persegi panjang, terus ada segitiga dan sebagainya. Jadi rumah ini terbuat dari gabungan bangun datar. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Tadi kan ini tersusun dari gabungan bangun datar. Coba kalian perhatikan di bagian atapnya ini yang berwarna biru. Ini bangun datar apa yang membentuk bagian atap? Segitiga. Kalau yang ini atap dari menaranya? Juga segitiga. Kalau bagian dindingnya ini, dinding menaranya, persegi 4 atau persegi panjang? Persegi panjang ya. Jadi khususnya itu namanya persegi panjang. Lalu bagian dinding rumah ini kebetulan rumahnya tingkat ya. Jadi ada bagian atasnya, lalu ini bagian bawah. Pada dinding bagian atasnya ini berbentuk apa? Persegi atau persegi panjang? Dindingnya persegi panjang. Lalu dindingnya di bagian bawah ini juga persegi panjang. Lalu di sini mana ya pintunya? Ada pintunya? Ada ya, ini ya. Berbentuk apa pintunya? Persegi atau persegi panjang? Ini pintunya, kurang terlihat warnanya. Persegi panjang. Lalu ada jendela-jendela persegi. Jadi rumah ini tersusun dari gabungan bangun datar, yaitu ada segitiga di bagian atapnya, lalu ada persegi panjang di bagian dinding ini, lalu ada juga di bagian pintu juga berbentuk persegi panjang. Nah, bagian perseginya di mana? Ada di bagian jendela. Jadi ini adalah gambar rumah. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini kalau kita melihat gambar rumah ini?
membangun rumah. Membangun menggunakan apa? Kertas ya. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Kita katakan proyeknya proyek mini ya, karena bukan membangun rumah yang sungguhan yang terbuat dari batu bata dengan kayu-kayunya, tidak. Jadi kita akan membuat sebuah proyek mini yang ibu beri nama proyeknya adalah Rumah Bangun Datarku. Jadi rumah bangun datar yang akan kita buat hari ini. Lalu apa tujuan dari kita melaksanakan proyek ini? Nah, tujuannya adalah yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar. Ya. Nah, jadi tujuan kita melaksanakan proyek ini yaitu mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar. Jadi nanti kalian sebutkan ciri-ciri dari bangun datar yang digunakan untuk membuat rumah tadi. Ya. Sebelum kita membuat proyek, nah Ibu bentuk dulu ya kelompoknya ya. Jadi sesuai dengan pembentukan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini ini adalah kelompok 1, di situ kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi ini Ibu bagikan lembar kerja proyek. Jadi ini lembar kerjanya, nanti kalian untuk mencari ciri-cirinya bisa kalian lihat di bahan ajar ini. Ini untuk kelompok 1. Jadi perhatikan di situ, silakan sambil dibuka dulu lembar kerja proyeknya. Nah, di situ ada petunjuknya. Jadi bagaimana petunjuk belajar dengan menggunakan lembar kerja proyek. Jadi baca dan pahami silakan. Nah, tujuannya di situ sudah ada. Lalu langkah-langkahnya. Jadi ini yang akan kalian lakukan dalam kelompok. Perhatikan. Jadi langkah-langkah dalam pembuatan kegiatan proyek itu ada 4 di situ ya. Silakan diperhatikan di lembar kerja proyeknya. Jadi yang pertama kalian melakukan tahap perencanaan atau diskusi kelompok. Bisa sambil dibaca di situ. Jadi yang pertama dilakukan diskusikan dengan kelompok bentuk rumah yang ingin kalian buat. Lalu mengidentifikasi bangun datar apa saja yang akan digunakan untuk membuat bagian rumah. Kemudian kalian buat sketsanya. Lalu jenis-jenis bangun datar yang akan digunakan. Itu untuk tahap yang pertama yaitu perencanaan. Nah, tahap yang kedua setelah kita membuat sketsa, mendiskusikan dan seterusnya, masuk ke tahap pembuatan. Apa saja yang akan dilakukan dalam tahap pembuatan sambil diperhatikan? Nah, guntinglah kertas origami. Jadi kalian harus menggunting kertas origami yang sudah dipersiapkan. Lalu susun dan tempel bangun datar pada kertas karton, gunakan lem dan seterusnya. Itu bisa kalian baca sendiri. Dan tahap yang terakhir yaitu presentasi. Jadi nanti setelah membuat proyek, jadi membuat rumah bangun datar, kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas secara bergiliran, ya. Lalu di situ ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya ada 6 pertanyaan. Di situ nanti kalian jawab, bisa dijawab di bagian belakang. Jadi di sini sudah disediakan tempat untuk menjawab pertanyaan di bagian belakang ini. Ada? Jadi di belakang di sini ada tempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai ke kesimpulan. Nah, di situ juga kalian isi kesimpulannya bagaimana, ada 4 pertanyaan. Kalau tidak cukup nggak tempat menjawabnya, bisa menjawab di bagian belakang, ya. Lalu apa yang akan dinilai dari proyek ini? Nah, penilaiannya ada 3. Jadi kalian nanti akan ada 3 jenis penilaian. Yang pertama yaitu hasil proyeknya atau produknya yang dihasilkan. Jadi
bentuk rumah yang kalian hasilkan nanti ibu nilai, ya. Lalu yang kedua, proses kerjanya. Jadi bagaimana kalian bekerja dalam kelompok, jangan diam saja. Nanti dalam satu kelompok hanya ada satu yang bekerja, yang lain diam. Tidak, semuanya harus aktif bekerja dalam kelompok. Dan yang ketiga yang akan dinilai yaitu presentasi. Jadi nanti kalian ketika mempresentasikan hasil produknya itu juga akan dinilai. Bagaimana? Paham? Ya. Paham semuanya ya? Paham. Baik, sebelum mengerjakan proyek kita semangat lagi dulu ya, biar nanti bekerjanya juga semangat. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya, jangan untuk kita. Semangat ya. Baik, ini untuk menempel hasil dari bangun datar yang sudah kalian buat nanti ya. Nah, silakan bekerja dalam kelompok. Silakan dirancang dulu kira-kira apa yang akan dibuat nanti. Dibagi, kalau bisa kalian membagi peran. Jadi ada yang bagian menggambar, ada yang menggunting nanti, atau ada yang mengelem. Udah, silakan. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ke ibu ya. Ya, ada yang ditanyakan? Dibuat dulu, dirancang dulu. Kira-kira nanti atapnya berbentuk apa? Kalian rancang dulu. Dibagi tugas saja biar cepat. Jadi siapa yang bagian menggambar, siapa yang bagian nanti menggunting. Kalau sudah digambar, berikan ke temannya untuk menggunting. Tadi kan sudah membuat pola terlebih dahulu. Mana polanya? Nah, sudah diikuti ini. Nah, ini sudah kalian sudah buat polanya. Jadi ini ada atapnya, bentuknya seperti ini, ikuti. Jadi ini kalian sudah buat segitiganya kan? Diikuti bentuk polanya. Udah, lalu disusun, ditempel. Ini mana lemnya? Ditempel. Ini kan sudah digambar bentuk atapnya, langsung digunting biar temennya yang menempel. Ada yang bagian pintunya mana? Bagian pintunya? Ini ya sudah, langsung dibuat. Ayo. Kalau sudah jadi ada yang langsung menempel, ada yang bagian menempel. Jadi ada yang menggunting, lalu kalau sudah jadi bagian-bagiannya sambil ditempel. Ayo sambil ditempel. Mana nanti bagian atapnya yang mana? Ayo, ada bagian yang menempel. Kalau sudah jadi langsung ditempel. Jadi bagi peran. Ada yang menempel, ada yang menggunting. Langsung tempel kalau sudah jadi, langsung ditempel ke kartonnya, kayak sini. Ini tempat untuk menempel. Dah. Mengikuti pola yang sudah dibuat tadi itu. Mana bagian atapnya? Seperti ini. Nah, berdiri. Nanti untuk LKPJ-nya pertanyaannya jangan lupa dijawab ya.
Iya, coba disusun dulu mengikuti pola, lalu ditempel satu persatu. Nanti jangan lupa di bagian pintu diberi pegangan, ya. Jadi beri bagian pegangannya, ya, dibuat lebih kecil. Sambil menjawab di sini, ada yang sambil menjawab LKPJ-nya. Jadi kan bisa dilihat tadi atapnya berbentuk apa. Nanti lupa. Lalu apa lagi? Nah, sebutkan ciri-ciri bangun datar tersebut. Nah, untuk mengetahui ciri-cirinya, kalau lupa bisa dilihat di sini. Di sini sudah diberi materinya. Bangun datar apa saja yang kalian gunakan untuk membuat atap rumah? Sebutkan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya bisa dilihat di sini, dicari di sini di materi. Untuk ciri-ciri bisa dilihat di sini ya. Ini untuk materinya. Sesuaikan mana segitiga yang digunakan, yang mana? Apa ini? Ayo ikuti, di sini kan sudah ada. Ikuti langsung. Kalau nama bangunnya apa? Yang membentuk atap tadi apa bangunnya? Ini atapnya tadi terbuat dari apa? Segitiga. Ditulis dulu segitiga. Lalu ciri-cirinya apa? Ayo sambil menjawab, pertanyaannya dibaca. Waktu tinggal 10 menit ya. Waktu tinggal 10 menit. Waktu untuk diskusi sudah habis. Sekarang silakan mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi. Ya, persiapkan diri. Sudah apa-apa. Sudah. Lagi yuk semangatnya yuk. Kita cek lagi semangatnya agar nanti presentasinya berjalan lancar. Yuk, mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya, baik. Sudah semangat lagi ya untuk melakukan presentasi. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju. Semua. Halo. Hai. Nah, sekarang coba kita saksikan untuk kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi kalian mulai dari menunjukkan hasilnya. Jadi menunjukkan hasilnya. Silakan sambil diucapkan. Ayo, ini. Tunjukkan hasilnya. Ayo, ini ya hasil. Ini hasilku. Ini hasil. Nah, jadi ini hasil proyek dari kelompok 1 ya. Di situ gambar rumahnya.
lengkap dengan apa itu, ada hiasan-hiasannya ya, ada matahari, ada awan, ada bagian-bagian rumahnya juga lengkap. Bangun datar apa saja yang kalian gunakan untuk membuat kotak rumah? Segitiga. Segitiga. Rumahnya itu terbuat dari bangun datar apa? Segitiga. Segitiga. Lalu apa ciri-ciri dari bangun segitiganya? Silakan dibaca. Mempunyai 3 sisi yang sama panjang, mempunyai 3 sudut yang sama besar. Ya. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Ini hasil kelompok 2. Jadi, ayo yang lain, kelompok yang lain disimak dulu, biar nanti dulu. Ayo kelompok yang lain. Ini hasil dari proyek yang dibuat oleh kelompok 2. Seperti ini, ya. Sekarang coba dijawab pertanyaan tadi. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, bangun datar apa saja yang kalian gunakan untuk membuat atap rumah? Nah, lihat bagian atap rumahnya ini. Coba dijelaskan. Terbuat dari bangun datar apa? Ya, yang lain juga bisa menjawab. Anggota kelompok yang lain juga bisa menjawab. Ya, segitiga. Ada berapa segitiga yang digunakan? 2. Lalu pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan berikutnya. Apakah kalian menggabungkan beberapa bangun datar untuk membentuk bagian tertentu dari rumah? Ya. Iya. Bangun bagian tertentunya bagian mana? Yang digabungkan tadi? Bagian apa? Pintu. Ini digabungkan dengan bangun persegi. Ini apanya ini? Oh, gagangnya. Ya, jadi itu gabungan. Jadi pintu dengan gagangnya ini ternyata gabungan dari persegi panjang dengan persegi. Akan ditunjukkan dulu hasil proyeknya. Ayo. Tunjukkan dulu hasil proyeknya. Sudah? Sekarang dibaca pertanyaannya. Yang pertama, ayo dibaca. Bangun datar apa saja yang digunakan untuk membuat atap rumah? Segitiga siku-siku. Ya? Segitiga siku-siku. Segitiga Siku. Apa cirinya? Mempunyai 3 sisi, yaitu sisi tengah, sisi las, tegak, sisi las, dan sisi miring. Mempunyai 1 sudut siku-siku. Bangun datar apa yang kalian gunakan untuk membuat atap rumah? Yuk, bagian atap rumahnya terbuat dari apa? Ya, segitiga. Ciri-cirinya apa segitiga? Ciri-cirinya Mempunyai 3 sisi. mempunyai 3 sisi, lalu Mempunyai 3 sudut. mempunyai 3 sudut. Ada lagi? Ada. Lalu pertanyaan yang kedua, bangun datar apa yang kalian gunakan untuk membuat dinding rumah? Persegi panjang. Persegi panjang. Ciri-cirinya apa? Mempunyai 4 sisi. Yang 4 sisi. Sisi yang berhadapan sama panjang. Mempunyai 4 sudut yang semuanya berbentuk siku-siku. Baik, dari hasil diskusi kita, jadi tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari hasil proyek kita hari ini? Jadi yang pertama, tadi apa? Untuk membuat rumah bangun datar itu diperlukan bangun apa saja? Bangun segitiga, persegi, dan persegi panjang. Segitiga itu cirinya apa? Segitiga ciri-cirinya adalah mempunyai 3 sisi. Mempunyai 3
tiga sudut. Ya, jadi ini macam-macamnya ya. Nah, bangun persegi. Bangun persegi ciri-cirinya mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan ya, jadi mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku. Sedangkan bangun persegi panjang, cirinya apa? Mempunyai 4 sisi dengan 2 pasang sisi dan ya, jadi itu ciri-ciri dari bangun segitiga, persegi, dan persegi panjang yang kita gunakan untuk membuat proyek rumah bangun datar. Nah, sekarang kalian mengisi lembar refleksi dulu ya. Jadi lembar refleksi ini berkaitan dengan bagaimana tadi kalian mengerjakan proyek. Jadi satu kelompok satu cukup diisi. Silakan, siapa yang bagian mengisi? Silakan. Sudah, ayo dikumpulkan. Karena kalian sudah mengerjakan proyek, lalu mengisi apa tadi? Lembar refleksi. Jadi bagaimana tadi perasaan kalian saat mengerjakan proyek? Sudah tenang ya? Ya, baik. Baik. Lalu yang terakhir, tadi kalian mengerjakan soal evaluasi. Jadi, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengurai. Kalau kegiatan pada hari ini kita menyusun bangun datar, maka di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengurai bangun datar. Nah, silakan dirapikan alat tulisnya. Rapikan alat tulisnya. Lalu kita berdoa bersama-sama. Sudah ya, duduk. Silakan duduk yang rapi. Kita persiapan untuk pulang. Di Hikmah Kamelia silakan dipimpin berdoa untuk pulang. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan keluar satu persatu. Berbaris. Ayo. Salam.